Perkenalkan, nama saya Melinda Esmeliala. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan usaha saya, yaitu Foodnew. Yayasan Eksekutif Foodnew merupakan perusahaan perseorangan yang dijalankan oleh saya sendiri yang bergerak di bidang jasa platform digital yang dikhususkan pada penjualan sneakers produk lokal maupun impor dengan nilai kekayaan sebesar 250 juta. Aspek pengembangan usaha ini sangat menjanjikan, mengingat pasar yang cukup besar dengan tren yang terus meningkat. Dengan rencana pengembangan usaha, pertama, strategi pemasaran, kedua, pengembangan platform dengan menambahkan fitur baru untuk mempermudah pengguna, yang ketiga, penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Latar belakang perusahaan. Pertama, data perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu Foodnew yang bergerak di bidang usaha jasa dengan jenis jasa yaitu platform sneakers yang beralamat di Jakarta Barat dengan nomor telepon 0978654321 dengan alamat email foodnew@gmail.com, dan perusahaan ini bekerja sama dengan Bank Bama dan usaha ini berdiri sejak tahun 2023. Yaitu biodata pemilik atas nama Melinda Esmeliala sebagai CEO dan pemimpin yang lahir di Surabaya tanggal 20 Februari 2000. Alamat rumah Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dengan alamat email melindasmeliala@gmail.com. Pendidikan terakhir sarjana dengan pengalaman kerja 1 tahun. Struktur organisasi dengan pemimpin Melinda Esmeliala, marketing Noviani, leader IT Wahyu, dan finance yaitu Gilang Endrian. Selanjutnya yaitu susunan pemilik atau pemegang saham yang dimiliki oleh Melinda Esmeliala sebesar 100%. Selanjutnya yaitu analisis pasar atau pemasaran. Pertama, produk atau jasa yang dihasilkan yaitu marketplace atau aplikasi jual beli sneakers dengan karakteristik yang dilakukan secara jual beli online dengan keunggulan produk original, terpercaya, dan termurah. Yang kedua yaitu target atau segmen pasar yang berisikan pertama pembeli individu atau orang-orang yang ingin membeli sepatu yang rentan usianya dari 17 tahun hingga 60 tahun. Yang kedua yaitu orang-orang yang ingin berinvestasi sneakers, dan yang ketiga yaitu toko ataupun pabrik dari sepatu lokal yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu tren perkembangan pasar. Perkembangan pasar usaha jasa ini cukup baik mengingat semakin meningkatnya produk pembuatan sepatu lokal dan semakin berkembangnya konsumen individu untuk memperhatikan fashion mereka melalui sneakers. Dan pasar ini juga semakin berkembang seiring penanaman pemikiran untuk mencintai produk dalam negeri. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Terdapat 3 cara. Pertama, pengembangan produk yang dilakukan dengan perubahan desain aplikasi, perubahan sistem pembayaran yang akan selalu mengikuti tren yang ada, dan perubahan pengiriman produk untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua yaitu pengembangan wilayah pemasaran. Kami telah menargetkan pengembangan aplikasi kami ke luar negeri, yang dimana kami akan memberikan edukasi terhadap masyarakat seperti memperkenalkan jasa kami dan memberitahu apa saja keunggulan yang kami miliki. Yang ketiga yaitu kegiatan promosi yang dilakukan dengan melakukan event, memberikan diskon, memberikan voucher setiap bulannya, dan melakukan iklan melalui browser, YouTube, Instagram, Facebook, dan televisi. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga dengan melakukan kestabilan harga di setiap toko lokal maupun luar negeri, terutama bagi sepatu-sepatu yang terbatas. Selanjutnya yaitu analisis jual beli. Berikut adalah proses jual beli yang dilakukan dalam bisnis ini. Dengan keunggulan proses yaitu dilakukan pengecekan produk sebelum pembeli menerima barang tersebut, sehingga apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh penjual, maka produk tersebut akan dikirim kembali kepada penjual dan uang akan dikembalikan 100% kepada pembeli. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan marketplace yang dilakukan dengan pertama, memperkuat security system, kedua, pengelolaan data pengguna, dan yang ketiga yaitu membeli hardware yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Terdapat 3 strategi. Pertama, strategi pemasaran dengan membuat aplikasi atau platform yang lebih menarik dengan desain yang disukai oleh
para pengguna. Yang kedua, pembuatan iklan di media cetak seperti browser. Yang ketiga yaitu memberikan sponsor kepada kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ataupun sekolah. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan pabrik sepatu lokal dan produk ternama. Selanjutnya yaitu strategi transaksi dengan memperkuat recheck sebuah sepatu dan mempermudah proses pembayaran. Selanjutnya yaitu strategi keuangan. Pertama, penambahan investasi modal untuk pengembangan usaha. Kedua yaitu mencari investor. Ketiga, pengendalian sistem keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi. Pertama, pemasaran, mencari peluang pasar yang ada pada situs-situs web. Yang kedua, pembuatan brosur, daftar pelanggan, daftar penjual dengan program komputerisasi. Selanjutnya yaitu pengembangan platform dengan meningkatkan fitur yang ada dan membuat desain yang menarik. Selanjutnya yaitu keuangan, pencatatan sistem keuangan dan pengelolaan data keuangan dengan program akuntansi. Yang terakhir yaitu analisis dampak dan resiko usaha. Pertama, dampak terhadap masyarakat, yaitu memperkecil akan terjadinya penipuan terhadap transaksi online, mempermudah pencarian produk yang diinginkan, dan menyerap tenaga kerja. Yang kedua yaitu resiko usaha. Pertama, kenaikan upah karyawan. Kedua, penurunan daya beli masyarakat. Yang ketiga, kerusakan peralatan. Dan keempat yaitu kebocoran data. Yang terakhir yaitu antisipasi resiko dengan membuat kontrak kerja kepada karyawan, memperluas edukasi terhadap masyarakat akan platform kami, dan yang ketiga yaitu melakukan maintenance secara berkala. Sekian presentasi mengenai pengembangan usaha Fruit New yang dapat saya paparkan. Terima kasih.